Perkenalkan, nama saya Delvina Aryuni. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas A. Di sini saya akan membawakan teori pembelajaran progresif. Oke, baik, langsung saja. Pembelajaran progresif adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pemikiran perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, dalam pembelajaran progresif, peserta didik dianggap istimewa dengan makhluk yang lainnya. Contohnya, kenapa dikatakan demikian? Karena manusia memiliki akal yang berpikir, yang bisa membedakan mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan. Sedangkan makhluk lainnya seperti tumbuhan dan binatang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang bisa dilakukan karena tidak memiliki akal dan kemampuan untuk berpikir. Nah, dalam pembelajaran progresif, menurut sudut pandang Dewey, di sini Dewey menegaskan atau menekankan kepada peserta didik untuk lebih aktif di dalam kelas. Contohnya, ketika seorang guru atau dosen atau pendidik memberikan atau menjelaskan, mentransferkan ilmu pengetahuan di dalam kelas, siswa harus mampu menerima materi-materi yang telah diberikan, dan sebagai seorang guru atau pendidik, dia harus menguji kemampuannya seorang mahasiswa. Contohnya dengan dia memberikan pertanyaan kepada mahasiswa tersebut dan mahasiswanya bisa menerima atau memberi jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan oleh guru tersebut. Nah, dalam pembelajaran progresif juga, di sini saya tegaskan ulang-ulang bahwa menurut pandangan Dewey, di dalam kelas itu yang lebih aktif adalah siswa dibandingkan dengan gurunya. Nah, perkembangan pembelajaran progresif. Tokoh pendidikan yaitu John Dewey, beliau menyusun teori pembelajaran di sekolah yang bersifat progresif dalam rangka mewujudkan sekolah yang demokratis. Nah, di sini John Dewey juga menegaskan bahwa jika dalam suatu lingkungan sekolah, contohnya di dalam kelas, ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh siswa dan gurunya. Nah, contohnya ketika guru memberikan tugas kepada siswa dan siswinya, dan siswa dan siswinya tidak mengerjakan, sebagai seorang guru dia tidak bisa memberikan sanksi yang keras, contohnya dengan memukul. Di sini John Dewey menegaskan bahwa teori progresif ini itu lebih menekankan pada pemikiran-pemikiran peserta didik. Nah, sebagai contoh tadi, kalau gurunya tadi memberikan tugas kepada siswa dan siswinya tidak mengerjakan, guru tidak boleh mengambil tindakan sosial dengan cara kekerasan, tetapi guru mengayomi atau bagaimana caranya guru supaya siswanya tersebut bisa mengerjakan tugasnya, tapi bukan dengan cara kekerasan, melainkan mengajak dia supaya dia bisa berubah dan bisa mengerjakan tugas seperti teman-teman yang lainnya. Oke, di sini juga bagaimana menjadi guru yang progresif. Nah, guru yang progresif secara aktif merangsang perkembangan dengan cara menyajikan masalah atau konflik. Nah, teman-teman, di sini saya tegaskan bahwa menjadi guru progresif itu tidak segampang yang dipikirkan. Contohnya, ketika ada konflik di dalam lingkungan pendidikan, sebagai seorang guru yang progresif, dia harus bisa menyelesaikan atau memecahkan persoalan tersebut. Nah, pengalaman yang diperoleh peserta didik menghasilkan perubahan pikir yang aktif karena peserta didik secara langsung mengalami situasi penyelesaian masalah. Nah, di sini guru progresif lebih membiarkan peserta didik untuk berpikir secara alamiah. Karena di sini ketika ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh siswa dan guru tidak boleh mengambil tindakan sosial atau memarahi siswa tersebut, apalagi dengan cara memukul. Karena di sini teori progresif menurut John Dewey tidak diinginkan kekerasan, melainkan mau mengarahkan mahasiswa tersebut ke jalan yang lebih benar. Oke, baik, kita masuk di penerapan pembelajaran progresif. Nah, penerapan pembelajaran progresif mengutamakan kebebasan di ruang kelas. Nah, contohnya di sini menurut teori pembelajaran progresif itu mahasiswa dan guru itu
lebih aktif, tetapi yang paling aktif itu adalah siswa dan siswi. Dimana tadi saya sudah jelaskan dari awal bahwa ketika seorang guru mentransferkan materi di depan, siswa dan siswi harus mampu menerima atau menyimpan di akal sehatnya mereka tentang materi yang telah dibahaskan oleh seorang guru tadi. Nah, di sini di dalam penerapan pembelajaran progresif ini ditegaskan secara ulang kali bahwa di dalam pembelajaran progresif ini, terlebih khusus dalam kelas, siswa dan siswi harus ditekankan bahwa harus aktif di dalam kelas. Ketika gurunya memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswinya mampu menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh guru tadi. Nah, keutamaan dalam pembelajaran progresif adalah mendesain sekolah yang memungkinkan peserta didik menjadi manusia yang independen. Nah, dalam rangka menyelenggarakan hal tersebut, guru harus mengesampingkan sikap disiplin, arahan, sarana, ajaran moral, dan doktrin agama. Oke, baik, kita masuk di tantangan pembelajaran progresif. Tantangan pembelajaran progresif adalah di mana para kaum konservatif yang pada dasarnya tidak menyadari bahwa mereka telah menjebak di dalam aliran pemikiran konservatif. Nah, ciri-ciri kaum pembelajaran konservatif adalah selalu ingin mengajak peserta didik mengulang sejarah yang bertujuan menjawab persoalan sejarah. Nah, di sini kalau kita simak secara bersama-sama tantangan pembelajaran progresif ini, sebagai seorang guru, sebelum dia melangkah lebih jauh atau memulai pembelajaran, dia harus membuka wawasan atau pikiran peserta didik dengan, ya contohnya dengan pengalaman dia juga bisa jadi dia menceritakan pengalamannya dia, tetapi jangan lari jauh dari materi atau teori-teori yang dibahas pada materi tersebut. Nah, dalam pembelajaran progresif juga, tantangan juga muncul dari para guru yang selalu menerapkan metode-metode belajar yang konvensional. Misalnya, memaksakan metode hafalan. Oke, ini berulang kali bahwa kita juga mungkin sudah berpengalaman. Dulu kita masih SMP atau SMA, kita sudah mengalami atau bagaimana seseorang guru memaksa siswa dan siswinya untuk belajar menghafal. Nah, dalam teori pembelajaran progresif yang saya bawakan teman-teman, di sini tidak diperbolehkan sebagai seorang guru atau pendidik atau dosen untuk mau memaksa siswa dan siswinya untuk belajar menghafal, karena guru tersebut mungkin dia tidak mengetahui bagaimana perkembangan otak seseorang anak tersebut. Jadi di sini lebih menekankan kepada kita semua untuk tidak boleh belajar menghafal, karena belajar menghafal itu salah satu pembelajaran yang dimana itu lebih memaksa perkembangan otak seseorang anak. Baik, mungkin itu saja materi-materi yang saya bawakan pada kesempatan ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit tentang materi penerapan pembelajaran progresif. Penerapan pembelajaran progresif di sekolah berdasarkan pada perkembangan peserta didik yang ingin maju dan sifatnya percaya diri, dan dia mau belajar tentang pengalaman-pengalaman yang baru. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang menurut pandangan The Way, pembelajaran progresif berdasarkan pada materi pokok, pembelajaran model baru, dan juga menurut rekomendasi The Way, teori pembelajaran progresif sebagai upaya pembelajaran atau tujuan utama dalam pembelajaran progresif. Nah, dari uraian di atas, The Way berusaha untuk melepaskan konsep pembelajaran lama, karena konsep pembelajaran lama itu yang lebih aktif dalam kelas itu guru dibandingkan dengan mahasiswanya. Nah, oke teman-teman, di sini juga saya akan memberikan contoh mengenai tadi kenapa sampai John Dewey atau teori John Dewey lebih menegaskan bahwa yang lebih aktif di dalam kelas itu siswa dan siswi.
karena sesuai dengan teori yang kita pelajari tadi, teori pembelajaran progresif, di mana proses pembelajaran yang lebih menekankan pikiran manusia. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Ketika di dalam kelas, tadi saya sudah ulang-ulang kali menjelaskan bahwa sesuai dengan teori yang kita jelaskan, bahwa teori progresif ini lebih menekankan pemikiran manusia. Jadi saya tekankan kepada kita semua untuk lebih berpartisipasi aktif di dalam kelas sebagai siswa dan siswi dibandingkan dengan gurunya. Contohnya ketika seseorang guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswinya, kita mampu menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru tadi. Oke, baik. Guru harus melibatkan peserta didik karena merupakan syarat mutlak dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas. Jadi begini teman-teman, peran sebagai atau eksistensi seorang siswa dan siswi di dalam kelas itu sangat penting, dimana kalau seandainya walaupun guru di dalam lingkungan sekolah itu banyak, kalau seandainya siswa dan siswinya tidak ada, itu percuma saja, karena ketika gurunya ada, pasti siswa dan siswinya ada, supaya guru atau pendidik tersebut bisa mentransferkan atau memberikan materi-materi yang dia pahami atau dia pelajari kepada siswa dan siswinya tadi. Mungkin itu saja dari saya mengenai pembelajaran progresif tadi.